Selamat siang Bapak Ibu guru yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah PLT yang jaga selaku PLT SMA 1 yang terhormat Bapak Ibu guru SMA 1. Saya di sini ingin dinasi perubahan pembelajaran paradigma pembelajaran dan budaya positif. Ya. Sebelumnya mempelajari modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional. Sebelum pelajari modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional yang intinya menjabarkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang akan saya lakukan masih berpusat pada guru, di mana murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Saya hanya sebatas menerangkan materi pembelajaran saja dengan menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Di sini biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau penilaian harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Begitu sebaliknya, sebelumnya pun saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih pada ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan sangat padat untuk materi belajar. Dalam proses yang saya lakukan, saya masih dominan menggunakan metode ceramah kayak Ustaz, memberikan contoh, kemudian memberikan latihan soal pendalaman materi. Siswa dituntut harus mengikuti semua arahan, harus begini, harus begitu. Nah, sebenarnya ya tidak seperti itu. Siswa dituntut harus mengikuti semua arahan yang harus guru berikan, seperti gak boleh omong-omongan, gak boleh nyontoh, gak boleh menjatuh. Nah, yang saya berikan untuk mendapat pencapaian kompetisi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika murid tidak mengikuti arahan saya, biasanya saya akan marah. Kayak dulu biasanya seperti itu, ya kan? Si aku jangan begini. Biasanya saya juga marah dan memberikan ancaman dan hukuman. Ayo saudara bisa, bisa. Biasanya seperti itu, guru-guru yang dulu saya sudah merasakan bisa, tapi juga belum. Ya kan? Jika, nah ini ya, oleh karena itu hari ini murid merasa tertekan dan berkepatan pada gagalnya penanaman karakter dan pencapaian kompetensi mereka, sehingga saya pun sering merasa gagal mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas melakukan evaluasi. Goblok-goblok gak iso. Gitu ya. Padahal ya tidak seperti itu kalau ketika belajar sekarang, bahwa ya
Kita harus tahu dan paham apa yang diberikan seperti itu. Seperti yang diajari Allah, kita harus mencoba pada murid. Dari sini apa yang saya lakukan, saya sendiri salah dan jauh dan pemikiran bahwa satu harus muhabah pada murid. Nah, seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi KHD satu, menuntun bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik segi manusia maupun segi anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidikan harus menjadi pamong dalam memberikan tuntunan dan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Nah, seperti keinginan mereka, Pak, pelajaran seperti ini, Pak, pelajarannya kok bisa banyak buku-bukunya, banyak alat peraganya, banyak contoh-contoh yang lebih real daripada hanya sekedar teori. Gimana tadi? Nah, anak-anak secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya mempengaruhi kemerdekaan anak lainnya. Nah, salah satunya kalau ada salah satu yang biasanya nggak semangat, semangatnya lainnya itu terpacu untuk semangat. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya hidup bersama dengan orang lain menjadi manusia dan anggota masyarakat. Dua, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan zamannya. Kalau zamannya dulu itu pakai polisi, kalau pakai hukuman secara langsung, sekarang secara pendekatan. Nah, apa yang pendekatan kita tanya, kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti itu. Nah, ada yang tidak mengerjakan PR, kenapa? Nah, KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan visi dan agama. Antara anak pantai dan anak gunung berbeda. Anak pantai biasanya naik gondol karena garam, anak gunung, anak pantai biasanya ini karena panas. Ya kan pantai kan panas ya. KHD tidak mengingatkan pendidikan bahwa pendidikan anak sejatinya untuk anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat dan zaman pada saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan A21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka pendidikan harus disesuaikan dengan konteks lokal sesuai budaya setempat. Antara murid Papua dan murid Jawa beda. Kalau murid Papua, kalau Jawa kan lebih ke sabar-sabar. Anak Jawa kan monggo. Secara ini ya, pendidikan kemerdekaan adalah satu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak untuk mengatur dirinya sendiri. Mengatur diri sendiri dalam arti ya, mungkin dia nyamannya seperti apa, mengajarnya sendirinya seperti apa, ini seperti itu. Atau juga kita tidak memaksakan seperti pembelajaran yang harus mempeng salah satu materi, tidak boleh. Karena muncul
Kalau saya matematika, semua matematika mau sekarang nggak boleh seperti itu. Pendidikan harus berorientasi pada murid sehingga pendidikan harus bernambah pada murid atau pada anak dengan sepenuh hati melayani murid-murid yang anak biar mereka merasa betah di sekolah. C. Pemikiran dan perilaku perubahan setelah menjalankan modul 1 refleksi sosiologi pendidikan nasional. Saya mempelajari modul 1 refleksi filosofi pendidikan nasional yang intinya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya lakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Jadi budaya Indonesia tetap tidak bisa disamakan dengan budaya Arab. Murid harusnya saya dudukan pada porsinya, yaitu bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran yang inti. Sampai sini kan? Subjek pembelajaran yang artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Seperti berkreasi, kalau matematika apa kreasi menghitungnya pakai batu, pakai sedotan, pakai duit, kalau pakai. Saya sebagai guru harus menjadi pamong dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Harus penuh kesabaran, harus bekerja peran dan segala keikhlasan dan ketulusan hati, memiliki pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya sebagai guru harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dan kelebihan dan kekurangannya masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. D. Penerapan kelas untuk mewujudkan pemikiran KHD. Hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikiran kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratifnya. Sesuai pemegangan teguh pada konsep pendekatan pada anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tapi
betul. Karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid dan bisa menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya saya mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalani proses dengan baik. Anak ini kenapa seperti ada anak yang susah untuk membaca, kenapa harganya, apakah kurang vitamin, apa memang tidak diperhatikan orang tuanya, apa bicarakan juga tidak sanggup, semua jajan kurang, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa guru sekarang dengan guru yang dulu memang berbeda jauh. Kalau dulu lebih santai dan lebih anak-anak cara guru. Nah, harus seperti ini, A, B, C, tidak bisa. Kalau kita nolak, nggak boleh. Nah, matematika ya, matematika itu kadang-kadang sampai sedih, matematika tahu. Kalau kemudian matematika, dan dia guru. Nah, ini tadi pemikiran dari kakek yang kita sebagai mantan murid bahwa setiap guru harus berpikir positif dan kreatif untuk membimbing murid, menumbuhkan budaya positif, visi guru penggerak, kunci menciptakan lingkungan yang inspiratif. Nah, oleh saya sendiri lihat dan berbeda. Terusnya Bu, budaya positif adalah fondasi untuk menciptakan lingkungan inspiratif. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi bagaimana menumbuhkan budaya yang mendukung, mendorong kreativitas dan meningkatkan kolaborasi di tempat kerja. Mari kita mulai perjalanan ini menuju perubahan yang lebih baik. Kolaboratif sepertinya kita saling bekerjasama dengan rekan sejawat, dengan teman-teman, dengan saudara yang ada. Kalau tidak tahu kurang itu dengan atasan, kepala sekolah, seperti ini. Jadi kalau ada masalah dan ada problem yang kita hadapi di sekolah ataupun di kelas, kita juga bisa bekerjasama dengan rekan sejawat. Saya mempunyai masalah seperti ini. Kalau dengan guru senior kita juga harus bertanya, Bu, saya dulu pernah mengalami seperti itu, saya seperti mengalami murid yang gagal dalam menerima pembelajaran, kayak matematika dia menghitungnya lambat, membacanya lambat, apakah pernah dulu? Kita harus sharing dengan guru yang lebih senior, karena pastinya guru senior nggak mungkin nggak pernah mengalami
kasus-kasus yang seperti itu pasti pernah mengalami kasus-kasus seperti itu. Dan kalau memang sudah belum bisa kasih solusi, kita bisa mendapat dengan atasan atau kepala sekolah. Selanjutnya Bu, definisi budaya positif. Budaya positif lingkungan di mana nilai-nilai seperti saling menghormati, dukungan dan inovatif dihargai. Ini menciptakan ruang untuk menumbuhkan individu dan kelompok, memungkinkan setiap orang untuk merasa berharga dan termotivasi untuk berkontribusi. Nah, budaya positif dan lingkungan seperti ini saya belum ngerti. Inovatif, kita harus bisa berinovasi seperti belajar tidak hanya itu saja. Kita belajarkan pembelajaran seperti apa itu 1+1 dengan pakai alat yang berbeda-beda. Kalau menghitung kelas 4 dengan mata uang ya kita pakai uang beneran tapi nggak kakek. Terus dengan termodifikasi nanti ada kontribusi dari anak-anak nanti. Anak-anak juga akan berkontribusi seperti membuat alat sendiri. Itu Pak saya mau seperti ini, dengan cara menjadi seperti ini, dengan dinding atau dengan batu atau dengan lereng, ya seperti mainan mereka seperti itu. Selanjutnya Bu, manfaat budaya positif. Menerapkan budaya positif membawa banyak manfaat, termasuk meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja yang lebih tinggi dan mengurangi stres. Ketika karyawan merasa dihargai, mereka lebih cenderung untuk berinovasi dan berkontribusi dalam rumah. Memang kebanyakan guru mengalami banyak stres karena beban, dan kita tidak hanya mengajar tapi juga kita bisa dituntut untuk membuat alat ajar, perangkat pembelajaran. Jadi kalau dulu kan guru hanya sekedar mengajar, tidak berkutat dengan seperti membuat alat ajar atau seperti itu. Sekarang kan kita harus berkreatif membuat alat pembelajaran, terus kita membuat Tokopedia-nya. Kalau dulu kita hanya menerima buku, paket, kertas, terus diberikan. Tapi sekarang kreatif kita juga harus dengan komponen-komponen seperti lain-lainnya itu seperti tanda-tanda lainnya mencari ya seperti itulah. Dulu sekarang tidak hanya harus mengajar tapi juga mencari untuk di depan komputer juga. Dan langkah pertama komunikasi terbuka. Mendorong komunikasi terbuka adalah langkah pertama dalam menumbuhkan budaya positif.
Ketika kalian bebas untuk berbagi ide dan berpendapat, ini menciptakan kepercayaan dan kolaborasi yang baik di antara tim. Bila kita kasih kebebasan untuk berkomunikasi dengan antar sejawat, dengan guru, dan dengan jabatan yang ada, kita merasa nyaman. Karena di tempat kerja kalau tidak merasa nyaman, sejauh merasa gitu. Dan kalau kita nyaman di tempat kerja, kita bisa melakukan ide-ide terbaru seperti kalau seperti ini diadakan kegiatan belajar di luar, seperti kita adakan acara seperti ini, nanti ide-ide itu kalau tempat kerja kita nyaman akan keluar dengan sendirinya ide-ide positif seperti itu. Kita bilang penghargaan dan apresiasi. Penghargaan dan apresiasi. Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada karyawan dapat meningkatkan motivasi dan rasa memiliki, mengakui, mencapai baik besar maupun kecil, menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dianggap dan termotivasi untuk berkontribusi lebih. Ada penghargaan dan apresiasi yang seperti itu, ada seperti sertifikat atau apa, budaya 5S, senyum tulus kunci memulai interaksi yang positif. 1. Salam, sambutlah dengan ramah dan binara. Orang Jawa kan gitu ya kan. Silakan bahasa Indonesia. Let's plus kalau bahasa Inggrisnya. Siapa? Nah, kita harus punya apa dan rekan-rekan. Kalau teman ya kita harus punya apa? Sopan, hormatnya lawan bicara hormat. Sopan orang Jawa biasanya menghormati orang Jawa. Terus lawan bicara siapa? Santun, bersikaplah dengan santun dan penuh etika. Kita menjaga nama dan baik dengan sesama rekan. Pendidikan dalam pelatihan menyediakan pelatihan berkaitan membantu karyawan lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan. Ini juga menunjukkan bahwa organisasi berprestasi pada pengembangan dan individu dan tim, menciptakan budaya yang kuat dan positif. Kepemimpinan dan inisiatif. Kepemimpinan yang integratif adalah kunci dalam
menumbuhkan budaya positif. Pemimpin yang mendukung dan memberikan contoh perilaku baik akan memotivasi karyawan untuk mengikuti jejak mereka, menciptakan lingkungan yang lebih baik. Biasanya ini untuk pimpinan-pimpinan biasanya harus lebih interaktif dan memberikan contoh terhadap bentuk bahannya. Kesimpulan dari tadi ialah rakyat domestikan. Nah, saya mempelajari dan menciptakan budaya positif adalah bahwa budaya positif ini tidak dapat dilakukan sendirian dan hanya di dalam satu kelas saja, tapi butuh dukungan dan saran warga sekolah. Sebenarnya semua yang kita lakukan di sekolah atau tempat kerja tidak bisa kita lakukan sendiri. Harus kita lakukan bersama-sama dengan rekan sejawat, siapapun yang ada di sekolah, siapapun yang ada. Tidak bisa kita berdiri atau melakukan kegiatan tanpa ada orang lain, karena setiap manusia diciptakan untuk saling membutuhkan. Tidak bisa individu. Jadi setiap manusia harus saling membutuhkan dan harus berkreatif tolong-menolong sesama kerja supaya tempat kerja kita juga merasa nyaman dan tidak merasa sendirian. Sekarang kita coba memahami definisi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka berkarakter dan lebih kuat. Artinya kita memperbaiki dari apa yang mereka lakukan, kesalahan seperti banyak kesalahan yang menurut dilakukan itu ya, contohnya kan tidak mengerjakan PR, terus ramai di dalam kelas, keluar kelas, ya kan dulu apa ya SMP, kalau biasa kan keluar masuk pak ke kamar mandi ya itu. Coba kita pahami kenapa mereka seperti itu. Apa karena pembelajaran kita yang membosankan? Apa karena mereka memang suka keluar masuk karena ingin cari perhatian sama gurunya, ya kan? Nah, kita mencari dan memahami apa yang mereka lakukan itu dan apa yang mereka inginkan. Lanjut. Studi kasus ya. Studi kasus ini ada studi kasus dari Ibu Dani. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperlihatkan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pembelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3. Bu Dani pertanyaan Fajar coba pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan dan makin malas-malasan ya. Dia seperti enggan, ogah-ogahan maju.
Dan sesampainya di depan papan tulis, Harbatul hanya dia terpaku menengahi sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidolnya di tangannya. Ayo pacar, makanya jangan tidur duluan. Lain kali perhatikan sudah senang duduk kembali, kira-kira siapa bisa pacar pun kembali dulu di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering sekali terjadi pada pacar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, pacar pun hanya jawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun jawab, gimana sih kamu pacar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Pacar pun dia musuh. Ini seperti pertanyaannya bahwa kita tidak mencari dan tidak melihat apa yang dirasakan pacar. Nah, kenapa dia sampai tidak mau dan tidak konsentrasi pada saat pembelajaran bahasa Inggris? Apa karena dia tidak menyukainya? Apa karena dia memang enggak atau tidak suka dengan pelajaran atau dengan ibu gurunya? Nah, di sini kita harus bisa menyimpulkan dan kita tanya kenapa kok bisa seperti itu, dan kita harus mencari penyebab asal muasalnya pacar kok suka tidur. Apa dia di rumah begadang saja? Apakah dia itu memang ada kegiatan lain di luar sekolah? Karena kalau kita studi kasus seperti ini, sepertinya pacar ini sering melakukan tindakan seperti ini karena nilainya selalu jelek. Berarti kan sudah sampai tahap asesmen atau penilaian. Nah, sepertinya dia tidak memperhatikan dan malas untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Dan biasanya anak seperti itu ada sesuatu hal yang dia sukai dari pembelajaran itu. Nah, selanjutnya Bu, lakukan analisis di posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatan pacar, membaca sikap pacar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan pacar. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaannya, seperti apa yang akan diajukan? Dijelaskan ini. Apabila Anda adalah kepala sekolah, di sana satu, posisi kontrol. Posisi kontrol diambil dari Bu Dani adalah merasa bersalah, membuat pertemuan aktif tadi. Kenapa kamu tidak suka? Kenapa kamu seperti ini? Nah, Ibu Dani pun menjawab diri, bagaimana kalau pacar kamu tidak kasih sampai benar ini kan? Pacar itu merasa tidak bersalah, lapor kok. Nah, dia akan menjadi merasa bersalah karena dihadapkan dengan pertanyaan, bagaimana sih kamu pacar tidak kasih sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajar, kamu tidak memperhatikan. Nah, pertanyaan kedua, selanjutnya Bu, kebutuhan bukan pacar adalah asa yang saya terima. Mungkin dia di rumah atau di lingkungannya atau sekitarnya dia kurang kasih sayang, atau dia biasa belakangan. Nah, sikap tidak memperhatikan acuh tidur-tiduran malah pesan maju ke depan, bahkan dinilai bahasa Inggris tidak bagus. Nah, ini kan kenapa kepacaran ini? Apakah dia mempunyai di belakang di rumahnya, mungkin di luar sekolah dia belajar apa mengalami tekanan, atau dia merasa tidak diperhatikan orang tua karena ada siswa seperti itu merasa tidak diperhatikan orang tua, terus dia merasa seenak dewe di sekolah itu merasa wis pokoknya kesenangan boleh gara-gara itu pernah terjadi pada itu karena tidak orang tuanya dia merasa paling mencoba berdosa. Tapi sekarang alhamdulillah kayak ini ya cepat seperti itu saja Bu.
Bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini diajukan dan selesai. Fajar, apa yang telah kamu lakukan? Fajar, apakah kamu tahu tentang peraturan sekolah bahwa murid tidak harus berdiri saja pelajaran berlangsung? Nah, ini Fajar apa namanya menyalahi peraturan yang ada, bahwa aturan di sekolah tidak boleh tidur di kelas dimanapun itu tidak boleh. Cuma kita kan harus tahu penyebab dan sebabnya. Konsekuensi dari murid yang tidur dalam satu pelajaran. Baiklah, kalau begitu nanti pada jam istirahat kamu menemui ibu lagi untuk melaksanakan konsekuensinya. Ini hukuman konsekuensinya. Apa yang dia lakukan harus menerima hukumannya, ya konsekuensinya. Kita makan ya kita warok. Nah, kita ngomong ya kita nolak. Nah, seperti kita minum ya kita nggak nolak kan ya. Kita puasa ya kita luwih. Nah itu konsekuensi kan ya. Konsekuensi atau apa yang kita lakukan akan berdampak pada kita. Dan sebaiknya jangan lupa seperti itu. Karena dia lakukan kesalahan ya memang harus ada konsekuensi. Cuma kita mencari tahu dulu apa yang terjadi pada pacar, kenapa kok dia sampai melakukan seperti itu saja Bu. Nah, penjelasannya pada pertanyaan-pertanyaan di atas yang diajukan oleh jika Bu Dani sebagai pemantau, pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang pacar. Saya itu siapa pacar. Ibu Dani pada posisi pemantau tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Namun pacar dibuat tidak nyaman dan merasakan konsekuensi sanksi yang diberikan pada Ibu Dani. Nah, karena konsekuensi mungkin ada anak tidak nyaman dengan hukuman pasti ada. Kalau saya kan ada anak tidak mau KPR, ada kayak dulu saya dulu ada tidak nyaman dulu. Dan mereka pun hafal, Pak saya tak bisa KPR. Nanti kalau kerja KPR nanti suruh belajar, selalu dijogo. Nah kalau bisa pikatnya tidak dilaksanakan, ya konsekuensinya kadang-kadang menggantikan temannya 1 minggu. Nah seperti itu. Saya jawab. Oke. Analisis. Ini. Analisis dan jawaban. Apabila Anda telah adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana lanjut posisi sebagai manajer, dukungan terhadap guru, coaching terhadap Bu Dani untuk menangani masalah-masalah yang memasukkan tahapan sertifikasi solusi. Kita sebagai para sekolah ya harus memberi dukungan tetap kepada guru, cuma kita mencarikan solusi untuk Ibu Dani bagaimana cara untuk kita menangani murid seperti Fajar. Pendekatan itu pada siswa, diskusi, pendampingan, yang seperti itu kita kadang harus lebih dekat dengan itu. Kenapa? Kita cari datanya, kita hubungi wali muridnya, kita bisa minta bantuan guru BK yang lebih paham soal psikologi, dan kita harus juga bertanya kepada orang tuanya kenapa kok Fajar kok sering ngantuk di kelas, apakah dia memang ada kegiatan lain selain sekolah, apakah dia itu hanya begadang saja di sekolah, atau apakah orang tua tidak mengontrol bahwa ini waktunya tidur, bahwa pelajar itu harus tidur jam segini. Orang tua juga kan harus tanya juga. Lanjut. Dunia ini berjalan baik jika kamu tidak menemukan maka jadilah salah satunya. Kalau kita dunia ini berjalan baik, kalau tidak menemukannya, jadilah salah satu dari orang baik tersebut. Salam orang baik. Nah, semuanya disebut baik. Kok sama saya bisa aja Pak? Iya, Anda termasuk tidak baik. Saya juga
Irian dan Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Itu penjelasan tentang pengalaman tadi, tentang pengalaman atau studi kasus dari Dani. Kemudian definisi perubahan pembelajaran paradigma dan belajar dan budaya positif yang saya sampaikan ini tadi. Mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, bulinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Deden, terima kasih kesempatannya untuk saya bertanya mengenai tadi yang penjelasan awal pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Pertanyaan saya mohon untuk dijelaskan kembali bagaimana pendidikan sesungguhnya menurut Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep Ki Hajar Dewantara pembelajarannya itu harus berpihak pada murid atau kita istilahnya menghamba pada murid, di mana pembelajaran itu tidak hanya berpaku pada materi yang ada, tapi kita harus dapat memahami murid secara baik. Nah, dari zamannya, terus dari alam sekitarnya, karena pembelajaran antara di desa dan di kota berbeda. Contohnya kalau di kota kan kita susah untuk mengenal itu istilahnya pepohonan karena sudah jarang. Tapi kalau di desa atau daerah pinggiran banyak bisa kita gunakan untuk pohon. Kita lihat pohon-pohonan, terus lahan-lahan persawahan. Dan cara pembelajarannya pun berbeda, karena kalau di kampung atau di desa ya pembelajaran kita bisa melakukan dengan langsung dengan seperti IPA, belalang. Nah inilah contoh belalang yang ada. Sedangkan kalau di kota sangat tidak mungkin untuk melihat, kita mencari belalang, terus padi. Nah ilmu rumput apa namanya akar tunggal dan akar serabut. Nah itu bisa kita bisa lihat langsung untuk di pedesaan. Nah dan untuk polusi di desa kita tidak bisa melihat secara langsung. Kalau di kota kehidupannya polusinya seperti ada polusi udaranya, bahwa banyak asap kendaraan bermotor, jarang sekali pepohonan. Nah kita bisa membedakan dan kita tidak bisa menerapkan atau menyamakan pembelajaran di desa dan di kota. Dan pada zaman juga beda, zaman pembelajaran dahulu dan pembelajaran sekarang berbeda. Ki Hajar Dewantara menerapkan bahwa pembelajaran kita terapkan pada zamannya. Nah, pada zamannya zaman sekarang kita seperti ada teknologi IT, kita mengenalkan bahwa pembelajaran dulu kita tidak dikasih pelatihan seperti membuat. Kita lihat proyektor, terus kita dengarkan cerita-cerita dengan lagu-lagu di TV langsung. Tidak ada kalau dulu. Kita hanya melihat di kaset. Nah sekarang langsung bisa kita lihat di YouTube dan bisa. Dan pengenalan IT ya bisa kita kenal seperti kita cara menggambar di komputer juga bisa. Itu pengenalan IT. Nah, jadi seperti itulah pembelajaran berbeda dengan dulu dan sekarang sesuai dengan zaman dan keadaan lingkungannya. Seperti itu misalnya.
Nah, itu tadi ada yang ditanyakan lagi untuk teman-teman. Nah, silakan Bu Yulia. Bu Ayu, Pak. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deden telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Yang saya ingin tanyakan yaitu tentang budaya positif. Seperti kita ketahui bahwa di lingkungan sekolah kita masing-masing pasti mempunyai budaya positifnya masing-masing. Contohnya, mungkin memulai pembelajaran berdoa dahulu, ya, bersalaman dengan bapak ibu guru, ya. dan sebagainya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana implementasi budaya positif di lingkungan sekolah yang Anda ajar. Ya. Ya, Ya. terima kasih. Ya, yang ditanyakan Bu Ayu tadi adalah implementasi budaya positif yang akan dilakukan, ya kan? Ya, budaya positif yang akan dilakukan di Indonesia ya, dengan cara kita memberi salam pada anak-anak pada waktu ke sekolah, ya kan? Memberikan contoh bahwa memberi salam itu kita seperti ada tulisannya kan memberi salam, assalamualaikum. Nah itu kan salam yang baik seperti itu, ya kan? Kita memberikan salam, menegur. Umpama ada siswa yang ada bertanya belum sarapan, apa belum sarapan nak, belum kodo nak, nah seperti itu. Saya berikan minta sama ibu. Nah itu kan positif supaya apa? Anak menjadi senang. Ternyata di sekolah juga diperhatikan oleh bapak ibu gurunya. Terus ada seperti budaya positif seperti membuang sampah pada tempatnya. Ayo setelah kita memakan sesuatu, buanglah sampah pada tempatnya. Dimana itu akan berkesinambungan, akan diarahkan. Biasanya anak-anak itu kalau kita beri contoh sedikit akan dia ingat. Kita buang sampah di tempatnya. Kalau di rumah biasanya orang tuanya buang sampah sembarangan, nanti akan dikatakan, Bu, tak boleh buang sampah sembarangan, nanti gare banjir, nanti gare tikus, gare kecoa dan lain sebagainya, ya kan? Ya, membuang sampah jangan juga dikali positif ya. Budaya positifnya juga untuk lingkungan juga kan, seperti membuang sampah di sungai, membakar sampah yang tidak bisa terurai, itu baik positif juga. Terus memberikan contoh bahwa kalau kita waktunya belajar ya belajar, waktunya istirahat ya istirahat, jangan lupa mengerjakan sesuatu yang telah diberikan bapak ibu, ya kan? Juga kita harus bisa memberikan contoh yang baik-baik lah, yang pastinya dengan memberikan pengetahuan yang setidaknya bisa dia untuk pakai di lingkungan masyarakat sekitar kita. Budaya positif juga bisa kita terapkan untuk rekan-rekan kita juga dengan cara memberikan dukungan bila ada teman kita yang melakukan pendidikan seperti ini, ya kan? Nah, teman-teman membantu itu kan positif kan? Ya, terima kasih pada teman-teman yang telah membantu saya dan teman saya Bu Reni untuk menjalani pendidikan ini, walaupun banyak pekerjaan yang tertinggal, tapi rekan-rekan bisa membantu dengan keikhlasan hati, ya kan? Ya sudah, jelas gitu ya? Ya. Nah, itu tadi yang saya berikan jawabannya untuk Bu Ayu tentang budaya positifnya ya, yang kita lakukan di sekolah dengan murid maupun dengan rekan sejawat. Ada yang ditanyakan teman-teman? Saya Pak Deden. Ya, monggo.
Terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada saya. Kesempatan bertanya untuk saya. Oh iya, maaf, keliru sedikit. Pak Dirjen, saya mau bertanya, bagaimana kita menghadapi siswa yang sering melanggar peraturan di sekolah? Terima kasih. Dan grogi luwe. Enggak ya. Ya, pertanyaan dari Bu R tadi bahwa apa yang kita lakukan untuk menghadapi siswa atau anak yang sering atau pernah melakukan melanggar peraturan di sekolah, ya kan? Ya, kita mencari juga bisa penyebabnya. Memang ada di sekolah sering banyak anak melakukan kesalahan, melakukan melanggar peraturan. Kan banyak peraturan yang dilanggar, seperti tidak boleh membuang sampah, itu peraturan sekolah juga. Terus ramai di dalam kelas, ya kan, dan terus itu juga peraturan dari sekolah. Terus tidak memakai perlengkapan pada waktu upacara, banyak itu yang sering, entah itu tidak memakai hasduk, entah tidak memakai sabuk, kaos kaki, dasi, topi, dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita tanya juga, kenapa? Kita cari penyebabnya, kenapa dia sampai tidak memakai atau melanggar peraturan yang ada, ya. Kenapa? Mungkin ada penyebabnya seperti bilang kari ketinggalan, ya, atau memang dia tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Contohnya tidak nyaman itu kok sering keluar masuk kelas dari tadi, keluar masuk sering ke kamar mandi, seperti itu. Kenapa? Karena itu apa? Karena tidak nyaman. Nah, terus ada lagi yang datang terlambat pada saat sekolah, ya kan? Pembelajaran dimulai dan dia datang, ada seperti itu. Seperti kita lihat nanti di videonya. Coba kita lihat videonya, Bu. Nah, seperti itu contohnya Bu Erdika, bahwa setiap anak terlambat jika kita harus tanyakan dan kita yakinkan kenapa kok dia terlambat. Nah, setiap sekolah kalau bisa jangan terlambat lagi. Nah, jangan langsung keburu kita memberikan sanksi, hukuman, karena nanti membuat anak menjadi takut kalau akan berangkat sekolah. Bahwa setiap anak itu mempunyai alasan dan masalahnya masing-masing. Apakah dia itu habis hajatan, atau dia habis melekan, atau emang habis main HP. Nah, itu kita tidak tahu. Nah, kita tanyakan nanti setelah dia masuk, duduk, kita tanya, dipikirnya kenapa kok terlambat, terus ada apa masalahnya. Seperti itu, Bu, ya. Just okay? Nah, itu penjelasan dari saya, dan terima kasih atas pertanyaan dari rekan-rekan tadi.
apa yang saya sampaikan nanti atau ini tadi mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya. Mungkin perkataan saya juga kurang mungkin jelas atau gimana gitu. Nah, atau mungkin jawaban-jawaban dari yang dengan tanyakan nanti tadi kurang berkenan di hati, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Ya bisa. Ya. Sebagai penutup untuk hari ini, jalan-jalan ke Surabaya. Sudah sekian, terima kasih. Ya seperti itu. Saya kurang bisa pantunnya. Itu saja ya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.